Pertama kali viral ada kayak orang ngirim-ngirim pap gitu. Dari requestan ya Bang, bukan aku minta pap. Misalnya kan kita Pap apa? Langsung kirim aja. ya pap telanjang gitu-gitu. Oh ada. serius? Iya. Sekarang kan Paris Fernandes banyak duit ya. Alhamdulillah. Kamu takut nggak? Takut dikit sih. Nanti di rumah kan kalau dia ada deket sama cewek, paling nanti di rumah kita komunikasi aja gitu. Ini abang ini Kak. Depan kakak aja nih bagus-bagus nih Kak. Aku sayang kamu sendiri seorang. Ih kalau kakak kasih nikah. Nikah lah 3 kali lagi. 4 istrinya nih Kak. Asli. Tapi kalau misalnya aku tanding, kamu lebih semangatin aku atau kamu lebih cemasin aku? Aku, kamu pasti gak bisa, sudah gak usah. Cariin aku lawan yang mudah dong. Gak usah. Kita awalin pagi hari dengan ngopi dulu. Kopi Bang. Kopi Gatot Koco. Kocok. Pagi-pagi udah minum Gatot Koco. Bapak-bapak gitu. Oh gitu. Tempurnya malam. Biar malamnya ini ya. Perkenalkan, bos baru kita, CEO HSS. Salam kenal. Paris Fernandes. Alhamdulillah Bang. Wih gila jadi CEO loh. Wow. Padahal tahun berapa lu masih jaga apa ya? Ini Indomaret ya? jaga Iya. Indomaret sama Jaga ini. Menuju pohon pisang. Menuju pohon pisang. Iya. Tahun berapa itu, Riz? Itu kalau aku Indomaret di tahun 2017 apa 18 mukul pohon pisangnya itu 2021 Bang. Oh, gila 2021 sekarang jadi CEO. Ya alhamdulillah Bang. 4 tahun. 4 tahun, cepet ya? Cepet banget. Luar biasa. Apa perubahannya, Riz? Dulu dan sekarang. Dulu deh. Kalau dulu ya apa-apa sulit lah Bang. Pasti kalau perubahan dibandingin ya misalnya ya banyak hal lah. Banyak hal kayak mau beli baju lebaran harus nunggu lebaran. Udah gitu kalau mau makan daging harus nunggu Idul Adha. Hah? Serius? Iyalah Bang. Udah gitu kalau kumpul keluarga Bang. Pasti keluarga kami paling ujung Bang. Ya kan? Kenapa? Ya kan maksudnya itulah Bang memang. Misalnya keluarga kumpul nih lebaran. Iya. Keluarga gue pasti paling ujung Bang. Pasti mamaku nyuci piring gitu-gitu. Kenapa? Oh, ya. Oh, karena paling susah. Susah itu gitu emang Bang. Kalau di keluarga kayak gitu Pasti ya? dikucilkan sih. Iya sih. Pasti sih. Oh, oke. Maksudnya yang gak kayak mana tapi tuh gak jadi prioritas. Tapi kalau kita udah punya uang pasti kita jadi Tapi prioritas. ini Itu faktanya memang itu ya. sensasi yang belum pernah aku rasakan sih Iya sebenarnya. makanya abang kan gak pernah sesusah-susah yang kayak mana-mana kan. Susah tapi enggak pernah diperlakukan seperti itu juga. Tapi katanya Katanya banyak. iya katanya. Ada Dulu beberapa yang gitu dan keluargamu kan Ya, kayak papa mamaku sih yang ngerasain iya, itu. Akunya tapi enggak. kan dia enggak. Ya abang mungkin kan dia udah kaya kumpul-kumpul gitu. juga. Tapi ada beberapa yang ngerasain itu, aku termasuk itu. Jadi gak jadi prioritas lah gitu. Dateng gak dateng kalau lebaran gak pernah dicariin. Kalau kita gak ada uang. Kamu dari mana sih? Binjai kan? Iya. Binjai itu di mana Binjai itu? Binjai itu di Medan. Di kurang lebih 30-20 kilo kayak Jakarta Tangerang lah. Oh. Gitu. Jadi sebelum 2021 tuh Paris Fernandes tuh susah banget ya? Ih Bang, aku kan nikah itu tahun 2021 lah. Tahun 2020 ke 2021. Karena kami nikah muda Bang. Jadi ya jadi omongan tetangga. Kalau bicara dulu ya. Omongan tetangga kayak wah pasti hamil di luar nikah nih gitu-gitu. Jadi gitulah pokoknya kena gerbek nih makin nikah gitu pasti. Terus keluarga ngomongin kenapa cepet kali nikah. Aslinya kenapa? Aslinya ya Nikah muda, umur berapa nikahnya? umur nih tahun ini 24 Dia 25. Anak lu umur berapa? Kayak mana? Anak lu umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Berarti Umurnya umur 20 nikah, Iya, iya. 21 punya anak. Iya. Iya, berarti Iya. langsung dapat Langsung gitu ya. pengantin baru kan kencang Iya, kali pengantin kan. Gitu. Alasan sebenarnya nikah apa? Ya karena enak nikah Bang. Kawin Bang. Ya kan kita kalau misalnya kepengen ya Udah kawin lah, kepengen kawin. nikah lah. Iya. Gak mungkin kawin-kawin aja gak nikah-nikah kan. Tapi waktu Iya. itu maksudnya itu udah nggak mikirin kalau nanti susah, nanti pernikahan jadi tambah susah Oke. gitu. Pertama emang pasti ada mikir ke sana. Cuman tukar pikiran sama Mak. Mak, kayaknya aku nikah aja lah Mak. Bang, inget Bang, nikah itu nggak gampang kata mamaku. Karena mamaku juga termasuk kami kan keluarga broken home lah. Gitu. Nikah itu ngejalaninnya nggak gampang lah. Maksudnya bukan cuman nyatuin klan aja, nyatuin 2 keluarga juga gitu kan. Udah gitu harus dijaga keharmonisannya. Apalagi nanti kalau nikah yang paling utama finansial kan.
uang, ada anak, ada kebutuhan. Iya. Tapi aku yakin emang Kak, udahlah gak apa-apa lah Mak. Daripada kami juga ibaratnya pacaran kan, dia ngekos, aku pulang balik, mendingan kami ibaratnya ngumpulin uang, bisa nikah, tinggal sama kayak gitu. Kayaknya rasanya lebih hemat gitu. Rasa aku di saat itu. Rasa aku di saat itu Bang. Hemat. Rasa aku di saat itu gitu, karena tinggal sama kan. Iya. Gak ngapel, abang tau ngapel gak? Iya. Pacaran kayak cepet malam minggu yuk gitu. Nikah supaya lebih hemat. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada biaya perjalanan, Gak ngapa-ngapa lagi. Kalau makan gak mesti makan di luar gitu. nggak ada biaya check in. Bang. Iya. Gitu Bang. Tapi masih susah ya. Berarti sampai nikah itu masih susah ya berarti ya. Nikah itu, jadi ini belum pernah sih memang aku cerita kemana-mana soal aku nikah. Di sini nih baru nih. Jadi aku nikah itu, mama aku kan dulu, kalau ke Malaysia itu apa namanya? Penang. TKI. TKI. Iya. Bukan Penang, Penang kan kota TKI. Malaysia. TKI. Jadi mama aku ngumpulin uang, itu kami adalah sekitar tabungan lah di sini di Indonesia. Mama aku berapa tahun di Malaysia itu ada lembu. Ada lembu kami piara, ada 2 ekor. Jadi aku bilang sama mama aku, Mak kayaknya mau nikah, tapi kan belum ada uangnya. Ya udah Bang, kalau emang mau nikah, abang tanggung jawab. Namanya juga ngambil anak orang harus ya pasti setidaknya ada acaranya, itulah aku baru tahu kita ada antaran, kita ada cincin apa segala macam. Ya udah akhirnya jual lembu itu untuk nikah. Harta kami satu-satunya tuh Bang, karena rumah dulu belum ada kan aku. Rumahku nyewa dulu Kak. Itu dari mama. Dari Mamanya mama. Yang TKI ya, karena Iya. uangnya dari TKI. Tapi mama aku udah di sini. Oh, udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta, udah di Binjai maksudnya. udah di Binjai juga. Iya, udah di Indonesia gitu. Oke. Akhirnya kami nikah. Jadi cukup sulit lah ya. Cukup, sulit. Sulit lah ya, bukan cukup Asli Bang, Sulit banget. Sulit banget. Bukan cukup banget ya. lagi. Iya, cuman mentalitasnya pada saat itu siap menikah. Jadi kan Gue gak habis pikir ya, kenapa orang, mohon maaf ya, gue tanya ya, mohon maaf ya, jangan tersinggung Iya. ya. Kenapa sih orang susah, kerjaan aja terbatas, gaji pas-pasan, orang gak bisa apa-apa kayak gitu. Kenapa lu mau nikah muda? sampai kapan nunggu finansial siap baru nikah? Jadi kalau mentalnya siap, finansialnya tinggal dicari Bang. Yang penting bertanggung jawab dan usaha. Jangan cuma kawin-kawin aja nggak usaha lah. Itulah yang pada saat itu aku berani nekenin ke. Tapi kan jadi lebih berat kan, setelah nikah kan jadi lebih berat. Ada anak Iya. nanti takutnya. Iya. Tapi Bang, rezeki nikah tuh beda Bang. Oh iya, Iyalah Bang. Aku tuh selalu percaya memang Bang. Indonesia banget ya. Iya sih, ya kayak mana lah Bang, Rezeki nggak mau anak. orang Indonesia. Rezeki menikah. Loh Bang, iya memang. Tapi kan aku nyata nih Bang. Iya. Anak pertama, anak kedua. Nyata Bang, duit tuh. Maksudnya kayak hidup tuh makin ningkat Bang, prospeknya. Iya. Aku nggak tahu yang dialamin keluarga-keluarga lain. Tapi di keluargaku, rezeki nikah ada, rezeki anak ada. Dan aku percaya 1000% Bang. Asli Bang. Asli aku Bang. Iya. Orang dulu, ya kawan-kawanku kan gila nongkrong Bang. Namanya juga ya anak muda ya, umur-umur belasan tahun sampai 21, umur 20-21 itu kan nongkrong. Aku tuh gak nongkrong, karena aku udah dimulai kerja. Iya. Tapi dia hard worker berarti ya, kamu pekerja keras berarti kan? Iyalah Kak, kalau Ya. nggak gak makan. Bukan kalau di antara anak-anak seusia yang Paris kan kemarin 20 tahun, ada yang nongkrong, ada yang ngabisin duit lah kayak gitu nggak jelas ya. Tapi kan kalau Paris kan beda ya dengan teman-temannya, lebih bekerja lebih keras gitu Iya, berarti betul. kan. Iya. Mungkin Karena karena itu juga. Iya. Aku dulu sempat ikut nongkrong. Karena kan itu fasenya remaja ke dewasa. Terus kata mamaku gini, kalau kau sering pulang malam, mama dia orang kaya, orang ada. Jadi dia bisa makan, kalaupun dia maksudnya kayak ya nggak mikirin masa depan lah. Kita nggak bisa Iya, kalau iya. kau terus kayak gini, kata mamaku. Kau harus pikirin masa depanmu, kata mamaku. Kalau kau nggak berubah, nggak mau kerja ataupun sering nongkrong kayak gini, siapa yang bawa masa depan keluarga ini sampai ya bisa terangkat lah gitu, bisa sukses gitu. Kau juga harus bisa sukses gitu. Karena kan aku anak satu-satunya Bang. Oh iya, anak tunggal ya. Anak tunggal aku. Sesukses apa sekarang Paris Fernandes? Oh CEO lo sekarang lo. Mantap lo. Ya alhamdulillah lah Bang. Gini ya, contoh kecil ini kecil kali nih Bang. Jalan-jalan ke Indomaret deh. Dulu kan aku kerja Indomaret. Abang tau Kinder Joy Bang? Itu mahal kali loh Bang dulu Bang. Iya. Satu tuh hampir 20.000 ya Kak. 15.000, 20.000 Nah lah. 15.000 tuh dapat nasi padang Bang.
Iya, Iya benar nggak? juga sih. Daripada dulu beli Enak. Kinder Joy, mendingan beli nasi Padang. Iya, benar. Kinder Joy yang kecil bang, segini Nggak bang. kenyang. Iya kan? Nggak kenyang. Habis, aduh hilang 15.000. Terus anak-anak cuma lihat di dalamnya doang, coklatnya dibuang. Ada mainannya kecil, terus hilang lagi mainannya. Mainannya kecil segini bang. Itu mahal loh bang. Bener. Ya kalau sekarang ya udah bisa beli gitu, tinggal kayak pilih aja gitu. Contoh kecil tuh bang. Iya kak, asli. Udah gitu apa lagi ya? Apa ya? Pokoknya banyak lah. Rumah alhamdulillah udah ada. Mobil udah ada. Mantep. Nah dulu lagi bang, aku tuh, ini sebelum aku nikah, terus aku kan emang percaya sama apa yang dibuat, tapi sama usaha ya. Pasti kejadian sih bang. Pikiran kita itu kadang lebih kuat dari apapun emang. Pikiran itu kalau kita bilang bisa. Makanya kita harus berpikir positif. Kita yakini apa yang kita buat itu bisa, minta doa keluarga, minta doa istri, buat. Pasti Tuhan tahu itu kapan mau saatnya diangkat. Oke. Gitu. Tapi banyak duit jadi tantangannya banyak nggak? Banyak lah bang. Tantangan seperti apa? Misalnya jadi pengeluaran jadi lebih banyak atau jadi kepengennya lebih banyak nih kayak gitu. Kalau pengeluaran lebih banyak tergantung gaya hidupnya ya. Kalau gaya hidupnya masih bisa sederhana aja, harusnya nggak banyak. Berarti sekarang gaya hidupnya gimana? Ya, Seperti dulu atau ada lebih baik atau gimana? Atau jadinya kayak kan di Jakarta nih ya, jadi kepengen ikut yang lifestyle-nya glamour gitu atau gimana? Enggak lah kak. Kalau ini baru-baru sebenarnya di Jakarta kan. Iya. Tapi kalau gaya hidup itu tergantung sih bang. Cuman emang pengeluarannya pasti lebih banyak lah. Kalau dulu kan rumah tuh nggak ada AC bang, nggak ada AC, nggak ada TV yang gede, nggak ada akuarium apa segala macem. Paling biaya listrik itu cuma 20.000 sebulan, 30.000. Bisa ya? Bisa lah bang, bisa. 50.000. Kalau sekarang pasti kena ratusan ribu, bisa 1 juta, 2 juta sebulan. Dari listrik aja udah beda nih. Belum lagi makan. Kalau dulu jarang nggak makan di luar, Hawa. Duit tinggal 100.000, gajian tinggal 2 hari lagi, 3 hari. Masa Indomie aja lah. Dulu. Sekarang kan lapar nih, pengen makan apa? Makan daging, bisa makan daging gitu. Oke. Tapi istri lu di mana? Istri di Binjai masih. Tapi semalam udah kesini, cuma nih karena mau Idul Adha, mau lebaran haji jadi pulang dulu. Jadi selama di Jakarta kebanyakan long distance marriage? Iya bang. Ada yang kesini, tapi ada LDR, ada enggak. Berapa tahun jadi LDM-nya kira-kira? Ini mau masih berapa bulan aja sih, enggak yang lama. Bulan. Gila, tahan lo ya? Ya kalau nggak tahan pulang lah bang. Oh, bukan bertahun-tahun, belum bertahun-tahun ya? Belum bertahun-tahun. bulan-bulan. Tapi bulan-bulanan bagi laki-laki itu sulit. Iya. Jangankan berbulan-bulan, 1 minggu aja sulit bagi laki-laki. Oh kalau aku, iya bang, 1 minggu 2 minggu udah agak mau ngamuk aja bawa air bang ya. Asli. Bagaimana Jadi sempat pelampiasannya? gak ketemu berapa lama? Sempat yang paling lama lah gak ketemu. Ya paling 2 minggu 3 minggu sih paling lama kak. Nggak pernah sampai Nggak lama terlalu kali bang. lama. Nggak tahan juga ya. Asli bang. Awak petinju bang. Sering olahraga bang. Hormon testosteronnya tuh banyak bang. Nggak bisa juga lah bang. Iya. Ya, harus pulang dulu. Gitu. Bagaimana cara mengatasi kesetiaan? Kan jauh dari istri kan keterbatasan kan. Iya. Banyak nggak godaan? Orang kaya, orang ada duit, orang sukses. Banyak Tinggal nggak di kota godaan? besar ya, Iya. banyak godaan. Godaan seperti apa ini tadi bang? Cewek cantik. Oh cewek ya. Ya mata laki-laki keranjang bang. Awak bukan dari sekarang aja mata keranjang. Dulu masih kerja pun ada kakak cantik beli Yakult. Wih paten kali bang kakak ini. Ya kan buka kulkas. Wih paten kali bang kakak ini. Sekarang ya makin banyak lah bang. Iyalah apalagi pas misalnya buat pertandingan gitu kan. Pasti ada tuh seliweran kayak. Wih mantap juga kakak ini. Asalnya kemarin pertandingan di Bali bang. Yang nonton bule-bule bang. Bikini pula ya? Iya. Mantap. Oh, lihat. Pasti ada lah bang. Saya tinggal awak lagi nya kayak mana ya kan? Iya. Istri gak cemburu tapi? Gimana istrinya cemburu? Cemburu awal-awal pernah cemburu kak. Istri. Karena ya takut lah dia. Kita tuh berubah apa segala macem gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Jadi cara meyakinkan istri biar gak cemburuan. Selalu berkabar. Mau tidur video call. Gitu-gitu lah kadang. Tapi gak video call. Kalau dulu mungkin zaman-zaman masih sekolah, main cewek lah namanya tuh kan kalau di kampung. Pacaran lah. Ya video call sampai pagi, sleep call. Kalau sekarang itu tinggal ngabarin aja. Tetap video call, tetap kayak abang di sini dulu ya. Misalnya gini, abang sama
Bang Richard sama kakak nih ya, kita podcast dulu ya udah. Oh, saling kabarin ya. Saling kabarin pasti. Tetap ibaratnya keep in touch lah, berkabar lah. Tapi pernah nggak? Waduh, hampir tergoda banget nih sampai mana dia cakep kayak gitu, punya dia pula yang deketin lo atau lo yang deketin dia kayak gitu. Hampir tergoda. Kalau hampir tergoda, kayak mana bilangnya Bang ya? Namanya manusia nih Bang, imannya naik turun Bang ya kan? Iya kan? Tapi ya itu balik lagi kayak, aduh aku udah punya istri lagi, udah punya anak, udah nggak bisa lagi boy gitu Bang. Kalau awak single, wow, gas aja tak mana-mana dia, ceng lah Bang. Cuman balik lagi, kita udah punya istri, udah punya anak, apalagi masih 20-an tahun kan. Oke. Masih muda kali Bang. Tapi kalau di Instagram banyak yang deket-deketin, chat-chat. Instagram ada beberapa. Nah dulu itu pertama-tama pas pertama kali viral ada kayak orang ngirim-ngirim pap gitu. Dari requestan ya Bang, bukan aku minta pap. Misalnya kan kita Pap apa? Langsung kirim aja. ya pap telanjang gitu-gitu. Oh, Ada. serius? Iya, awak jelek-jelek aja ada Bang. Yang ngirim Bang. Ada Bang. Instagramku nggak ada. Nggak tengok lah Kak, pasti ada Kak. Apalagi Bang Richard ya kan. Gue nggak pernah baca Kayaknya juga. lebih banyak juga kali ya. Abang nggak baca, cuma ngintip aja. Mantap nih orang ya. Gitu lah Bang. Kalau gitu kayak gini Riz, pertanyaan gue Riz. Kan godaan makin besar ya. Betul. Godaan makin besar ya. Duit makin banyak, godaan makin besar. Mungkin nggak kamu meninggalkan istrimu suatu hari nanti untuk orang lain yang mungkin penampilan fisiknya lebih bagus, lebih seksi, lebih bisa memuaskan kamu suatu hari nanti? Kalau ditanya mungkin ya nggak mungkin pasti. Karena yang kupikirkan dulu aku belum ada apa-apa sama istriku. Masa aku ada apa-apa ninggalin istriku kan? Maksudnya. Iya kan, bener kan? Laki-laki sejati. Iya gitulah Bang. Gitulah. Catat ya. Kalau punya istri kedua? Cuman kita balik lagi Kak. Semua itu kalau kita alamin kayak mana bilangnya ya. Tapi nggak mungkin lah Bang. Kalau ninggalin istri nggak mungkin. Ya. Ninggalin istri nggak Kalau mungkin. punya istri kedua gimana? Kena rajam aku sama istri pertama lah Kak. Gak boleh Berarti pasti. dia nggak boleh ya? Nggak boleh. Namanya laki-laki Kak. Istri kok sanggup 8 nggak? Kalau banyak uangnya. Ini Abang ini Kak. Depan kakak aja nih bagus-bagus nih Kak. Aku sayang kamu sendiri seorang. Ih kalau kakak kasih nikah lah 3 kali lagi. 4 istrinya nih Kak. Asli. Gak bisa laki-laki kayak gitu Kak. Ya Bang. Sayangnya nggak diizinin aja ya. Saya gak di sini Bang. Coba kalau diizinin ya. Banyak. Full slot. Full. Asli Kak. Asli tuh. Ini kena rajam ya harusnya ya. Tapi kalau aku Kena nggak rajam mau. ya. Kalau aku nggak mau. Abang gak mau nikah? Nggak mau. Kalaupun dia izinin, dia ngomong, kamu boleh nikah lagi. Aku pasti nggak mau. Kenapa? Karena kalau tergantung. Kalau misalnya masih level banyak duit, Paris kan kayak sekarang ya, CEO banyak duit lah ngomongnya. Ada lah, Ada Bang. duit Ada ya, lah. ada duit ya. Pasti pengen. Tapi kalau level sudah bikin kerajaan, kayak aku kan bikin kerajaan Athena Group ya, aku punya ketakutan. Oke. Aku takut nanti kalau misalnya aku nggak ada nanti akan rebut-rebutan harta. Oh. Karena orang kaya kan semua kayak gitu. Iya Pas sih. dia meninggal, anak istrinya semua cucu-cucunya tuh rebutan harta. Oke. Jadi legasinya itu jadi kacau balau gitu. Aku nggak mau. Oke. Makanya kemarin aku bilang, aku logik, aku bilang, walaupun dia ngomong, aku izinin kamu menikah lagi, aku nggak akan. Nggak akan izin ya. Wah, mancing nih Tidak mancing akan kan Kak. izin. Karena pasti ribut, nggak mungkin nggak, kebayang kan pasti kan? Ribut kan, nggak mungkin kan? Ya Athena Jakarta Utara punya isi ini. Ribut jadi yang oke. Dan memang nggak diizinin juga lah pasti. Iya, Semua- nggak usah lah. Mana ada istri yang mau dimadu Kak? Betul. Tapi istri paling cemburu dengan siapa? Nggak ada Bang. Waktu kamu deketin selebgram mana atau apa gitu? Mana pernah Wak. Oh nggak pernah. Awak ngonten sama cewek mana pernah. Oh, nggak pernah. Makanya lah itu aku takut juga Bang. Ngonten sama cewek. Misalnya kayak ada satu in frame atau kayak ya collab atau apa itu emang aku nggak pernah. Oh, jadi kontennya sama cowok terus. Konten gua empat Tapi tujuh suatu terus, saat Kak. misalnya kan udah di Jakarta ini kan banyak kan cewek-cewek yang konten itu kan demi kebutuhan secara bisnis atau kebutuhan konten jadinya lebih besar itu nanti suatu saat mau nggak ngonten sama Semalam cewek? udah sih beberapa Iya. ngonten. Maksudnya gini, nih Belum juga apa ya. nih? Aku mulai gak suka ini udah mau. Dia senyumnya kayak senyum. Habis loh gitu. Aku tuh hati-hati Riz jawab Riz. Iya kan? Ah udahlah Bang. Aduh. Iya kan? Iya, gimana. Ya ngonten ada kemarin pas Iya. ada brand
terus aku buat konten collab ngajarin cewek-cewek tinju gitu lah. Di camp House of Champion. Tapi kamu harus akuin iya. ya bahwa menjadi seorang yang lebih sukses, menjadi seorang laki-laki yang lebih banyak duit, itu tantangannya akan cewek jadi lebih tinggi. Akuin lah, pasti akuin. Karena gimana ya bilangnya, takut salah jawab Wak. Akuin lah bang. Tapi ya tinggal gimana menjaga lagi sama istri, berkabarnya. Karena dalam satu rumah tangga, bahtera rumah tangga ini kan tidak mulus-mulus aja. Pasti ada saatnya sama-sama egois, sama-sama pengen di ngertiin, itu pasti sama. Nah itu tinggal gimana ngejaganya sih. Oke. Ambil berguru, maksudnya bukan berguru ya. Tanya lah sama keluarga, sama mama, masukan mak kayak gini kayak mana. Masukan sama mertua ini kayak gini kayak mana gitu. Karena kan gak mulus-mulus aja bang rumah tangga bang. Oh iya. Iyalah pasti ada berantem. Banyak Pastilah, ya, banyak iya. berantemnya juga. Tapi kan lu kan petinju ya. Gue tuh kebayang ya, kalau petinju itu istri tuh kayak gimana ya? Support penuh atau bagaimana sih sebenarnya? Atau nangis-nangis jangan ya gitu. Awalnya dulu dia support, awalnya. Awalnya gak support. Sama kayak mamaku, namanya juga, aku anak salah satunya laki-laki. Terus dia punya dia punya suami cuma satu-satunya juga ya kan. Sama kayak mamaku gitu, tapi ya nggak ngasih bang awal-awal. Nggak ngasih. Tapi aku bilang kayak harusnya percaya aja sisi sama aku gitu. Nggak apa-apa, ini memang hobi. Dari dulu pun aku selalu percaya dari tinju ini bisa dapat uang gitu-gitu sih. Nanti disambilin konten apa segala macam. Nanti kalau akhirnya bisa tanding ya nggak apa-apa bisa ngasilin uang gitu. Akhirnya lama-kelamaan percaya. Walaupun kalau bertanding nengok lawannya juga dia. Oh dia nengok lawan juga? Iya lawan siapa? Nanya juga lah bang. Lawan Yunus gak apa-apa. Enggak gitu juga bang. Tapi kalau Yunus ya gak apa-apa sih. Kalau Yunus gak apa-apa sih. Kayak kemarin lawan Anthony. Aku udah lama gak latihan tiba-tiba tanding. Aduh kayak sama Yunus lagi. Yunus yang cengkal kali kan nantang aku. Kalau gak mau ngelawan dia nya. Kalau tanding lawannya lebih gede badannya, secara postur lebih besar, gimana? Pasti ada kekhawatiran ya berarti ya. Pasti kak, itulah kemarin ngelawan my father itu yang dari Belanda, yang jenggotnya banyak. Ini yang sekarang aku latihan sama Bang Anthony. Oh itu istri paling cemas dengan dia? Cemas, gede kali badannya bang. Tulangnya gede kali bang, tulangnya sebesar botol ini bang. Istri bilang apa istri? Dia kan, aku kan udah lama fasenya kan udah lama gak latihan itu. Jadi kan kita harus latihan dulu baru bisa ngambil fisik, stamina sama endurance yang kuat gitu. Kalau mental oke ada, tapi dia bilang harus latihan serius lah. Jangan gak serius latihannya. Lawannya ngeri gitu. Dari situlah ya itu ngingetin, tapi yakin berani. Serem kali muka Bang Anthony bang. Kayak kita nonton film dia aktor-aktornya kan. Namanya orang bule ya kan. Iya. Pernah ngelarang gak istri? Jangan tanding lagi. Udah demi aku, demi anak-anak. Ini yang terakhir. Enggak lah. Karena mana ya awak hobi kali tinju bang. Asli. Di sini kalau boleh ninju tinju gitu bang. Jangan. Kalah gue. Bang. Berarti hobi juga ya, termasuk Hobi lah. bukan cuma untuk cari uang, ada kepuasan juga di tinju itu ya. Iya. Berarti. Kayaknya kalau mukul bibir orang berdarah enak kali ya. Sparring tak mimisan dia. Enaknya gitu. Apalagi mukul orang berdarah hidungnya dapat uang. Lebih enak. Iya juga ya. Dapat uang lagi. Iya. Makanya kan apa ya? Aku pernah denger siapa yang bilang ya? Kita suka ngelakuin itu dan kita dibayar itu lebih enak. Pekerjaan yang kita sukain, kayak kita konten suka ngomong, terus kita dibayar kan enak. Sama kayak aku bertinju, aku suka bertinju, tapi dibayar kan enak. Iya. Tapi kalau di tinju itu, dia itu petinju tuh sama-sama naik gak sih adrenalinnya sebenarnya? Sama-sama dong. Naik ya, Tapi aku gak pernah rasanya. tinju sih. Iya, Tanya tadi gimana? saya. Sama. Ada naik adrenalin ya rasanya kayak. Naik berarti jadi adrenalin lebih- kayak lebih maksudnya gimana nih? Gimana ya? Kalau misalnya kayak lebih kuat atau lebih apa? Kalau misalnya di ring tinju tuh jadinya kayak lebih stamina kayak lebih bagus karena kayak disorakin orang kayak gitu ya. Oh, iya, Gimana itu jadinya? Kalau stamina nambah kuat itu kan tergantung latihan. Iya. Tapi seru memang kak. Lebih seru Ditonton gitu ya. orang gitu. Tergantung dia siap apa enggak ya. Kadang nggak ada yang belum siap tanding dia nggak mau ditonton banyak orang.
Tapi kalau emang yang udah suka, enak memang Kak. Berarti kalau ada orang yang teriak-teriak gitu kayak kita tuh kayak jadi lebih semangat gitu ya waktu tinju Dua itu. nih. Kalau misalnya yang nyorakin lawannya, kadang kita down juga Kak. Oh gitu. Misalnya aku tanding sama Bang Richard, satu aula itu Richard. Mak nggak ada yang dukung awak. Jadi down ya. Jadi down juga. Penting ya itu ya. Penting ya. Tapi kan bukan hanya cuma sorakan ya, tapi kan kadang-kadang kita bawa belur juga ya, digebukin orang ya, Iya. mendarat, Tapi nggak cedera. terasa, Bang. Nggak terasa? Nggak terasa. Oh nggak Tapi terasa. kan lu pernah KO berapa kali juga kan jatuh kan? Istri Iya. kayak gimana tuh? Cemas gak? Cemas lah, nangis lah dia, bengong Nangis ya? matanya. Mamaku nangis. Sampai masuk rumah sakit ya waktu itu gue kunjungin ya. Iya. Itu cedera leher nggak? Nggak. Kemarin aku nggak cedera leher Kak. Aku cederanya itu KJ Bang, KJ. Abang tau KJ kan? Dipukul, emang cengkal kali dia. 8 jahitan aku dipukul Bang. Tapi udah berkawan kami sekarang. Oh Dia nangis bisa lah. luka robek juga ya? Bisa. Kalau ditinju itu ya? Gigi patah. Jadi boleh gak aku tinju? Udah lah Bang. Ngapain? Nggak usah. Nggak usah lah Bang. nggak Udah usah lah. takut nanti mati. Tapi lu pernah takut mati gak sih? Iya. Kalau tinju mati atau misalnya, kan tinju kan banyak resiko ya. Iya. Kalau nggak salah aku Muhammad Ali itu Parkinson ya. Parkinson. Parkinson ya. Terus banyak tuh ada yang ditinju Ada yang juga. mati Kemarin nggak langsung kejang-kejang. Wih banyak, ada yang mati juga. Ada yang mati ya? Di mana ya? Di HSS nomor berapa gitu Bang? Iya, Waktu itu kan pertama. ada yang ini. Jesus pertama kan ada Iya. yang meninggal. Tapi bisa lah, Dad. Karena ini kan yang kayak ke otak kan dianya. Iya. Berarti ada perdarahan di otak tuh kan bisa mati juga dianya. Ada Kak, Bisa ada. pasti. Ada yang Takut meninggal. gak sih lu? Dibilang takut, ada takutnya. Cuman semua pekerjaan pasti ada ininya Bang. Ada apa ya? Ada risikonya. Tukang listrik, Iya benar juga. diam-diam betulin AC. Mati juga kan. Maksudnya itu kadang-kadang kita kasih pemahaman sama istri Bang. Tukang kopi. Tukang kopi, udah ada listrik ya kan? Nyolok listrik bisa kena, tangannya basah nih, kena air panas. Nah, jadi kadang-kadang kasih pemahaman sama istri itu aku gitu. Emang ada risikonya lah, maksudnya kayak semua pekerjaan pasti ada risikonya. Tapi istri pernah gak ngobrol berdua malam-malam gitu, deep talk. Yang kalau misalnya nanti aku nggak sadar lagi atau aku nggak ada lagi bagaimana gitu. Kalau misalnya Pernah tinju. lah. Enggak lah, aku nggak pernah ngarah ke tinju. Aku nggak pernah pikiran kalau aku bertinju nanti di atas tuh ada apa-apa, nggak pernah. Nggak pernah ada kepikiran gitu. Selalu pengen menang lah. Nggak ada. Tapi kalau misalnya deep talk kayak nanti kalau misalnya abang nggak ada lagi gimana, dia nggak ada lagi gimana, pasti ada lah. Masa sih? Aku penasaran. Boleh nggak telepon istri lu dong? Gue pengen tahu Oh ya, hati seorang istri ketika suami bertanding tinju. teleponnya Bang. Tapi kalau misalnya aku tanding, kamu lebih semangatin aku atau kamu lebih cemasin aku? Aku, kamu pasti nggak bisa sudah nggak usah. Cariin aku lawan yang mudah dong. Nggak usah dia aja Lawan nggak. Yunus lah. Dia aja nggak aku suruh. Nanti dia mau mukulnya pulang les ya? Dia Nanti pasti ya, kalah pulang juga. les. Aldi Taher. Enggak, aku enggak. Pasti kalah juga Bang dia. Abang sama Aldi Taher kalah Bang. Iya kalah juga Oh gila, dia. Aldi Taher aja lari dimukulin oleh Vicky Versetio. Masa kalah kalau menang lawan gue? Bang Aldi Taher badannya gemuk Bang. Iya kan Kak? Terus dia nggak pernah fitness. Dia nggak ada fitness, nggak ada gym sama sekali dianya. Oh. Iya, lemah banget kan pasti. Aku suruh dia coba angkat barbel Aku itu. di-underestimate istri. Coba angkat barbel itu. Tunggu. Ini aja angkat barbel aja dia nggak pernah. Gimana? Gak pernah angkat barbel? Nggak pernah. Gimana mau kuat? Siapa nama istri? Windy. Oke. Halo Yang. Ya. Halo Windy. Iya dong. Simpennya pakai namanya baby loh. Nah baru aku ganti tadi nih Bang. Baru aku ganti aja itu. Kalau Windy simpen nama Bang Paris apa namanya di handphone? Ayah anak-anak. Weh. Kita pengen tahu nih di sini kan Paris kan sering tanding ya, dan nggak jarang kalah ya, babak belur juga ya. Khawatir nggak sih sebagai istri? Khawatir pasti dok. Pernah sedih, nangis, atau ngelarang dia tanding? Ini nggak usah pikirin Paris Fernandes mau tanding lagi ya. Aku pengen tanya perasaan hati seorang istri petinju aja. Iya. Apa sih yang kamu inginkan dari Paris Fernandes? Kamu pernah nggak sih pengen dia berhenti?
Pengen berhenti tuh pasti ya. Tapi karena dia kan naiknya dari petinju, nggak bisa juga karena hobi kan. Jadi nggak bisa juga terlalu ngelarang sih. Oke. Berarti kamu support ya? Support. Karena dapat duit ya? Tapi takut nggak suatu hari nanti ada dibatasin deh kayak gitu punya. Ini pertandingan terakhir kamu ya, baby? Enggak sih, tapi aku paling cuman kayak kalau jarang-jarang boleh, tapi kalau kayak terlalu rapet kayak memang benar-benar jadi atlet itu aku kurang ngasih gitu. Oke. Sekarang kan Paris Fernandes banyak duit ya. Alhamdulillah. Terus Kamu takut nggak? sekarang agak jauh juga ya tinggalnya, misalnya Iya. LDM nih. Iya. Takut Terus nggak ada Paris Fernandes ganteng juga. ganteng, takut ada godaan-godaan dari cewek lain. Cewek lain pasti banyak yang deket nih. Loh. Takut dikit sih. Nanti di rumah kan kalau dia ada deket sama cewek, paling nanti di rumah kita komunikasi aja gitu. Komunikasi Tapi apa? nggak ada sih yang deketin dia, siapa yang deketin dia juga nggak ada. Paling kayak konten doang, nggak ada yang deket-deket gimana, nggak ada sih sejauh ini. Tapi gimana cara Windy membentengi Paris Fernandes agar bisa tetap setia dengan Windy? Nggak gimana-gimana sih, Dok. Nggak ada ya? Biasa aja, Iya. nggak ada yang gimana-gimana. Oke. Windy, pertanyaan terakhir Windy. Kamu paling takut dia tanding dengan siapa sih? Kamu paling khawatir banget dengan dia? Sama siapa ya? Yunus ya? Dulu sama Bang Antoni sih paling takut. Antoni. Tapi hebat juga dia ya, sampai ronde terakhir masih bisa berdiri tegap dia ya. Iya, walaupun mimisan ya. Kamu bangga nggak tapi dengan Paris? Bangga pasti. Pas dia tinju bangga ya, keren ya dia ya. Bangga, keren. Iya. Oke, thank you ya Windy. Makasih ya. Iya. Iya. Sayang. Yuk, Ya, bye. bye. Menurut kamu istri gimana? Istrinya baik. Ini kita boleh nggak sih ngomentarin istri? Boleh ya, Iya. dikit ya. Menurutmu istrinya gimana? Istrinya lembut ya. Polos. Iya, jadi polos. Semoga dia nggak nonton ya podcast ini. Sudah pasti nonton. Maksudnya godaan di Jakarta ini lebih hebat Kayaknya kamu lagi yang ya. berpengalaman ini bisa menjelaskan godaannya seperti apa? Godaannya Oh, lebih hebat lagi ya. Aku langsung bisa jelaskan panjang lebar, panjang kali lebar kali tinggi. Besar lah, Iya besar banget. Kita sebagai laki-laki itu kalau misalnya kita punya uang tuh godaannya pasti besar banget. Harta, wanita. Harta, wanita, tahta. Oh gitu. Harta, tahta, wanita. Iya. Masa sih? Tapi aku Emang nggak banyak sih. percaya. Tapi aku nggak percaya sih, masa sih ada cowok itu nggak bisa menahan nafsu seksnya sih sebenarnya? Kok bisa kayak gitu? Memang cowok tuh tidak bisa menahan nafsu seks apa? Oke, kita lanjut ke episode selanjutnya. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Iya, Bang. Kok nggak bisa ya, Bang? Percaya. Mungkin kayak gini. Aku akan jawab mungkin Gimana? kayak gini. Ini jawabannya benar-benar ini. Jawabannya. Laki-laki itu semakin berumur, semakin sukses, semakin matang, semakin ganteng. Itu jadi masalah. Sedangkan wanita semakin berumur, semakin tua dan semakin Iya. penampilan tidak menarik. Itu jadi masalah. Jadi laki-laki ini semakin berumur, dia semakin matang nih. Duitnya makin banyak. Yang tadi misalnya dia dapat 100.000 jadi 1 juta, dari 100 juta jadi 1 miliar ya gitu. Iya. Tambah kan duitnya kan? Iya. Nambah kan? Jadi lebih matang. Lebih dewasa, lebih wise ya. Iya. Yang dulu mungkin dia ya secara emosionalnya ya, di-trigger dikit ngamuk gitu ya. Bertambah umur jadi lebih tenang. Dulu misalnya godain cewek norak banget, sweet kayak gitu aja kan. Sekarang itu kita kayak duduk santai kayak gini punya tuh bisa cewek tuh noleh kita gitu kan. Kedewasaan emosional kita tuh makin bagus sehingga godaannya makin besar. Nah, ditambah dengan istri atau pasangan kita, Tidak menarik jadinya ya. satu punya anak,
punya anak itu kan sebenarnya pasti secara fisik pasti lebih turun. Apalagi kalau misalnya nggak dirawat. Kalau dirawat kan bisa jadi lebih bagus. Kalau nggak dirawat bisa jadi lebih jelek kayak gitu. Bahkan nggak sedikit orang habis melahirkan jadi gendut banget, jadi hancur banget gitu secara bodinya ya. Nah ini kan jadi nggak balance, yang satunya naik, satunya grafiknya turun nih. Iya. Yang satunya waktu naik ke atas secara hormonal dia bisa tetap stabil, bahkan laki-laki itu umur 60 aja itu secara keinginan seksualnya itu tetap tinggi. Sedangkan wanita di umur 45 tahun ke atas turun. Udah turun. Ini kan tantangan yang sangat-sangat berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nggak seimbang jadinya. Iya. Makanya aku bilang ini bahaya. Makanya kan selalu orang ngomong puber kedua pada laki-laki itu umur 40. Lu masih 24 doang aman. Gue tahun ini 40. Oh, laki-laki bisa puber 2 kali, Bang? Puber laki-laki itu. Maksudnya cari yang baru lagi gitu. Puber kedua itu artinya cari cewek baru gitu loh. Oh iya, Bang. Sama istrinya itu nggak mau lagi dia. Gitu ya maksudnya. Tapi puber kedua kita ya. kecil-kecil kan diajarin kayak gitu. Maksudnya kecil diajarin kayak mana? Banyak Puber kedua kan, itu- ada puber Ini kedua. aku gak ngerti juga nih. Puber kedua itu ya maksudnya itu laki-laki di usia yang dia mateng 40-50 tapi dia cari tantangan baru lah, Bukan cari kayak gitu. pacar baru atau gimana? Bukan kayak gitu, Nggak bukan ngerti kayak aku. gitu. Aku juga belum pernah ngalamin Iya, ya. ngerti. Aku juga belum pernah Abang ngalamin. masih mau ngalamin puber kedua ini? Enggak. Nggak Aku ngerti. belum pernah ngalamin Apa dan sih, mudah-mudahan aku nggak ngalamin ya. Iya. Jadi kayak gini, lu pernah kan jatuh cinta kan? Pernah. Pada waktu kayak masih muda dengan istri atau dengan pacar ya gitu ya. Jatuh cinta banget, menggebu-gebu. Iya. Nggak mau berpisah. Bahkan ketika dia ngajakin putus misalnya, aku mau putus dengan kamu. Kayak kita mohon-mohon Iya. atau apa. Kayak pengen banget kita ketemu kayak gitu kan. Nah bayangkan itu terjadi pada saat lu sudah menikah. Jadi misalnya lu sudah nikah nih ya, umur lu 30-an atau 40 ya. Udah nikah, sudah punya anak sudah cukup gede gitu. Nyantol nih dengan satu cewek nih. Nyantol dengan satu cewek, dia bisa mainin perasaan lu. Yang buat lu tuh, aku gak mau pisah dengan dia. Terserah deh mau istriku mau apa deh. Berbunga-bunga lagi. Berbunga-bunga lagi. Perasaan yang lama yang dulu itu, ada pada waktu kita belasan tahun itu, muncul lagi di umur 40-an, sampai kita berpikir, terserah deh, aku mau ceraiin istri aku pokoknya. Nah itu namanya puber kedua. Dan itu berbahaya sekali. Oh tapi itu jatuh cintanya ke orang yang berbeda ya? Beda. Bukan dengan istri. Gak ada tuh dengan istri. Iya, kalau dengan Kenapa istri gak bisa sama istri lagi dia berjatuh cinta gitu lagi? itu bukan puber kedua namanya kalau sama istri. Ya itu kewajiban ya. Iya kan? Iya kan? Berarti Kayaknya itu kewajiban. Bukan puber kedua kalau itu namanya. Iya. Tapi itu sangat mengerikan. Oh gitu. Dan rata-rata kalau misalnya kita bahas kayak gitu ya, di beberapa rumah tangga, itu kejadiannya cukup sering sih. Antisipasinya berarti apa itu, Bang? Gimana caranya? Jangan pernah main perasaan kayaknya. Kalau menurut aku ya, antisipasinya adalah jangan pernah main perasaan. Bukan jangan pernah main perasaan, jangan pernah membuka hubungan dengan orang lain. Iya kan Kak? Iya. Jadi itu kalau lebih misalnya bijaksana. ada yang ngechat nggak usah ditanggepin. Iya. Betul nggak sih? Betul. Dan Itu, jangan Bang. baperan. Itu Jangan Bang. baperan. Jangan baperan. Karena kan kalau di posisi yang sekarang, kalau misalnya orang ngechat kita kan berarti kan karena dia ngelihat kita yang sekarang. Cuma Betul. kalau istri kita kan yang nemenin dari nol Itu kan. Kak, betul. Coba kamu lihat lagi Paris Fernandes. Coba kalau misalnya Paris Fernandes dulu, mau nggak dia ngechat? Mau nggak? Nah, Iya. Harusnya kayak gitu sih Nggak ada sih yang mindsetnya. ngechat. Kalau misalnya kayak kamu masih nunggu daging kurban setiap tahun untuk makan daging, Iya. kira-kira mereka DM nggak Mau ngechatnya? Enggak lah Bang. Tapi istri aku mau kan? Iya istriku mau. Mau ya. gitu sama Awak aku yang ketiduran dulu. pun diteleponin. Iya. Iya, mungkin tapi ingetnya kayak gitu ya. Iya Istri sih. aku yang nemenin aku dari nol. Iya. Iya. Ngawani dulu. Sampai aku dulu kan sering COD Bang. Aku dulu memang udah entah apa aku kerjain Bang. Udah kerja pun jual beli HP gitu-gitu. Dia yang ngawani COD. Jumpai jauh-jauh kali. Sampai berapa kilo gitu naik motor, hujan, panas dia yang ngawani gitu. Sekarang jadi CEO HSS. Iya. Gimana, enak nggak jadi CEO? Enak. Kok bahasanya kayak gitu? Enggak. Enak tinju atau enak jadi CEO? Itu beda apa namanya? Beda jalur. Iya. Beda jalur. Tapi yang menjadikan jadi CEO sekarang memang lebih belajar banyak lah soal bisnis. Jadi lebih mengerti cara membuat pertandingan yang disukai oleh orang dan bisa membuat orang suka dan bisa untung.
Oke. Gitu. Jadi kita lebih belajar Gila, bisnis. Paris Fernandes. Ngobrol dengan dia tahun lalu nggak kayak gini, sekarang dia berubah ya. Berubah bang? Berubah lo. Banyak belajar ya. Banyak bang. Asli. Jadi gimana caranya making biar bisnisnya itu bisa lancar, disukai banyak orang. Dan apapun yang dibilang sama netizen itu dibuat jangan dibingungin, dibuat supaya memperbaiki yang lalu dibuat gitulah. Tapi ya itu, jadi banyak belajarnya bang. Di posisi sekarang tuh lebih banyak belajar lah. Gitu, ternyata jadi orang gak enakan itu jangan. Dibuang rasa gak enakan itu dibuang, gitu-gitu. Jadi banyak belajarnya di sini. Aku ada ngomong kemarin dengan Andrew juga. Waktu kamu, kan aku yang saranin kamu salah satunya yang menjadi CEO kan, HSS kan. Cuma aku ada ngomong, ini kelemahan dari Paris Fernandes ini adalah satu. Dia terlalu humble. Dan terlalu gak enakan people pleaser orangnya. Iya benar. Sedangkan menjadi pimpinan itu kan gak bisa kayak gitu. Gak bisa, Bang. Kadang kita harus keras, gak boleh gak keenakan. Iya. Tantangan gak? Tantangan bang, tantangan. Tapi ya itu akhirnya hampir kurang lebih setahun ini menjalani profesi bener-bener menjadi CEO gitu, bener-bener mengerti gitu kan. Langsung gimana sih gitu. Akhirnya ngerti tantangan bang emang. Gak bisa jadi orang gak enakan, gak bisa menyenangkan hati semua orang. Terkadang kita itu ketika melihat quotes ataupun sesuatu yang bagus di Instagram, bener ya. Jadi orang yang gak enakan itu nggak boleh gitu. Tapi kalau kita nggak ngalamin, kita nggak bakal tahu. Nah, ketika kita alamin, kita baru tahu. Karena pengalaman yang paling apa namanya ya, yang paling keren. Guru yang paling keren adalah guru pengalaman itu kamu. pengalaman gitu. Oke. Paris, tapi ada harga yang harus kamu bayar kayaknya sih dari menjadi CEO ini. Apa itu bang? Ya kan dulu dia nih. Kehilangan teman ya. Iya, dulu dia kan temenan dengan Selos ya, temenan kan? Dekat kan? CS lah. Dekat ya. CS kental kali lah kami. CS kental. Iya, pernah. CS kental. Satu camp juga kan, latihan tinju Satu kan? camp. CS kental lah bang. Tapi karena menurutku sih, ini kan karena rivalitas ya mungkin ya. Namanya kan juga ada kompetisi ya. Ada kompetisi antara Beyond dengan HSS. Akhirnya kemarin juga aku ngeliat kamu kan sempat adu argumen dengan Selos. Aku gak pengen masuk ke Selosnya deh ya. Tapi kamu menyesal gak jadi ya gara-gara kamu join ke HSS, kamu jadi berjarak dengan Selos? Kalau dibilang menyesal enggak lah bang. Karena gini, apapun yang kita pilih gak boleh kita sesali. Yang pertama, yang kedua, emang dari dulu juga aku pengen belajar lebih berkembang lagi. Dan ini memang aku menemukan titik itu. Aku lebih berkembang jauh dari sebelum aku dulu yang jadi petinju gitu. Ya kalau disesali gak mungkin lah, gak akan disesali lah. Namanya udah keputusan kita ambil A ya A gitu. Terakhir tinggal kita jalankan yang A ini dan fokus sama visi misi kita gitu. Kalau sekarang sebenarnya aku pun sebenarnya nggak pengen yang musuh-musuhan kayak mana-mana gitu. Tapi ya udah fokus sama visi misinya aja gitu. Tapi di beda tempat. Di beda tempat ya. Satu tujuan kan untuk kemajuan Combat Sport Indonesia kan. Iya, tapi kemarin nggak diundang. Awak nikah dia gak diundang awak. Pukulan terkuat gak diajak lagi awak. Udah lah ya kan. Udah lah yang lalu udah lah. Beda platform. Beda platform. Tapi gue yakin sih, gue gak kenal dekat dengan Selos. Ya kita ya say hi kenal lah kayak gitu punya ya. Tapi aku bisa ngerasain apa yang dia rasain. Tapi aku yakin sih dia pasti ngedukung secara pribadi, pasti ngedukung Paris juga sih. Kalau misalnya Paris berkembang jadi lebih maju, lebih hebat sih. Yang penting tujuannya kan sama. Sama bang, sama. Iya. Tapi menyayangkan gak? Menyayangkan soal apa nih? Menyayangkan soal menerima pekerjaan atau pertemanan sama dia? Kalau bisa aku balik lagi waktu. Kamu tetap pilih menjadi sahabat dekat Selos. Tanpa ada jarak lah ya. Atau tetap menjadi CEO HSS tapi ada jarak dengan kompetitor. Kalau aku tetap menjadi CEO dan tetap bersahabat. Itu. Tetap aku menjadi CEO dan tetap bersahabat. Gitu. Maunya. Harusnya kalau misalnya diputar waktu. Tapi kalau misalnya emang waktunya tidak bisa seperti itu ya udah. Yang mana? Ya tetap menjadi CEO lah. Wah. Karena kita lebih berkembang di situ. Kita banyak jumpa orang-orang hebat jadinya Kak. Betul. Mengerti jadinya. Pola bisnis tuh seperti ini loh. Gitu. Mau dibawa kemana HSS? HSS mau dibawa kemana pastinya ini event-event yang kita buat itu kan selalu masih event-event kecil, event-event daerah HSN. Kapan gede lagi? Kita udah lama gak bikin yang gede ya? Karena kita belum menemukan yang benar-benar bisa, sudah beberapa menemukan orang yang mau mengharumkan nama Indonesia, emang ini masih perkara waktu bang. Jadi kita masih cetak.
menurut lu pertandingan yang paling sekarang ini impian dari semua orang pengen nonton siapa lawan siapa sih sebenarnya? Ya kalau impian siapa lawan siapa, siapa ya? Yang deket-deket ini deh. Ya itu Aji sama KJ kan diimpikan banyak orang juga. Oh itu diimpikan banyak orang juga. Tapi kalau lu sendiri kayaknya pengen mengimpikan siapa yang besar dengan siapa yang besar? Siapa ya? Gak ada. Siapa ya Bang ya? Masih aku yang kuimpikan apa orang-orang impikan banyak nih? Yang kamu impikan lah. Yang aku impikan ya? Aku pengen menemukan yang orang Indonesia yang bisa ngelawan Rotan. Oh. Di Indonesia. Rotan itu Thailand ya? Iya. Gitu. Siapa yang pantas? Inilah kita cari Bang. Itu satu. Yang kedua, aku pengen petinju Indonesia ya khususnya yang bisa layaknya seperti Bang Daud. Seperti itu. Bang Chris John. Oh, oke. Kedepannya nanti kita cetak mereka go internasional ya. Iya, menjadi juara dunia gitu. Itu nggak bisa dari langsung. kecil, dari remaja atau gimana? Dicetak dari bener-bener mungkin dia dari ini memang panjang banget sih. Itu memang waktunya memang panjang karena kan ada beberapa yang kita main itu pro debut, ada yang udah debut 4 kali, 3 kali gitu. Jadi dia butuh rekor bagus dulu baru bisa make sana gitu. Rini Lananya tuh jauh banget memang masih. Oke. Gitu. Terakhir dengar-dengar Bang Indra Kents katanya mau keluar. Iya. Tahun depan ya? Iya. Nggak tahu sih Bang. Cuman ya aku berharapnya secepatnya bagus lah. Bang Indra semoga cepat keluar gitu. Kalau keluar nanti planning kamu apa dengan Bang Indra? Yang pasti balik konten sama aku pengen tengok dia tanding sih. Hah? Iya. Oh, gantian dia yang tanding iya, ya? Bukan. Gantian. Jadi Bang, 4 tahun berlalu, 5 tahun berlalu aku sekarang jadi CEO. Kau pula yang tanding. Jadi Bang Indra nanti main, tanding ya. Lawan si siapa ya? Bang DS, Doni Salmanan gitu. Oh. Ya kan? Jadi Bang Indra Ken lawan Bang Doni Salmanan. Kan sama-sama keluar nih. Iya. Udah kita lihat sampai menang gitu. Kan keseru ya? Seru gak sih? Kalau misalnya Doni Salmanan lawan Indra Ken. Sama-sama bukan petinju ya gimana? Sama-sama bukan petinju sih. Tapi kalau untuk aku jadi kayak pengen wah bertanding gitu. Aku yang bawa gitu Bang. Iya. Pertandingannya. Iya. Positif kan. Jadi gimana ya? Jadi apa ya? Di balik itu tetap mencari atlet-atlet yang berprestasi lah pastinya gitu. Oke. Thank you Paris sudah datang. Kamu cita-citanya masih panjang banget. Masih muda banget 24 tahun loh. 24 tahun masih muda banget sudah jadi CEO. Udah bagus banget. Jaga diri ya Paris ya. Iya, Tahu gak kamu level tersulit kita itu ketika kita tuh diuji dengan uang. Iya, Bang. Ketika kita itu diuji dengan kemapanan. Oke. Aku pun sendiri sudah kena, makanya aku bisa ngajarin kamu. Umurku 32 tahun, ini nasihat penutupku untuk Paris Fernandes. Umurku 32 tahun, aku sombong banget. Dimana aku ngerasa kayak, apapun yang aku ucapkan, itu akan terjadi, dan apapun yang aku ucapkan, itu pasti akan jadi project gede bagiku. Sehingga aku kayak gak mau dengerin siapapun. Siapapun yang ngomong dengan aku gak ada yang aku dengerin. Sampai akhirnya di umurku 32 tahun aku sempat jatuh 1 kali pada waktu itu. Dan itu tuh benar-benar nyakitin hati aku. Jatuh dan papaku ngomong pada waktu itu. Papaku kasih nasihat. Papaku tuh gak tamat SMA. Kerjanya salesman selama ini. Dulu gak aku dengerin. Gimana mau aku dengerin? Aku sudah kaya-kaya, aku sukses. Dalam hatiku, papaku kayak, kok kerja bertahun-tahun? Kok gak ngapa-ngapain? Aku kerja cuma beberapa tahun aja, aku bisa posisi direktur, aku bisa posisiku banyak banget gitu kan. Ada kesombongan dalam hati ya. Tapi waktu aku jatuh, papaku waktu itu memberikan aku nasihat sehingga aku menemukan jalan keluar dari permasalahanku. Dan di situ aku baru tahu sih, ternyata ada yang lebih tinggi daripada sekolah dan ada yang lebih tinggi dari sekedar insting, yaitu pengalaman. Pengalaman, ya benar. Pengalaman itu nggak bisa bohong. Dan ketika posisimu seperti sekarang, itu pasti diuji oleh banyak hal. Diuji oleh wanita, diuji oleh kesombongan, diuji oleh kekuasaan, diuji oleh ambisi, dan lain sebagainya. Kamu akan ngalamin itu.
Tapi tetaplah jadi Paris Fernandes. Ya, Bang. Yang punya hati yang baik. Semoga gini terus, Bang.